Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Susetio. Saya salah satu anggota tim pengembang EDM IRCAM, Project Madrasah Education Quality Reform, Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu sekalian memahami bagaimana mekanisme proses perhitungan untuk skor kinerja mutu madrasah, baik dari setiap aspek maupun penilaian keseluruhan di tingkat satuan pendidikan madrasah. Pada sesi ini saya akan menjelaskan contoh beberapa butir dari setiap aspek dan cara pengisiannya. Maka itu, pada sesi ini saya akan menjelaskan dengan judul Instrumen Evaluasi Diri Madrasah. Nah, yang bagian pertama seperti yang saya jelaskan adalah aspek budaya kedisiplinan warga madrasah. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian alur data EDM. Jadi, tim penjaminan mutu madrasah ini yang sudah saya jelaskan pada sesi-sesi yang lain, itu akan disuplai terlebih dahulu informasi, data, baik dari sumber EMIS, AKMI, AKG, Sispena, dan IRCAM. Kemudian, setelah itu tim penjaminan mutu madrasah ini mengumpulkan bukti-bukti fisik. Nah, setelah itu membuka aplikasi EDM dan melakukan pengisian dan penilaian kinerja mutu dari setiap butir. Nah, setelah semuanya diisi, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dikirim, diperlukan approval atau persetujuan dari kepala madrasah. Seperti yang ada di gambar ini ya. Kalau kepala madrasah sudah setuju melihat hasilnya, melihat bagaimana skornya, maka langsung nanti datanya bisa dikirim ke server yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Tapi kalau misalnya kepala madrasah belum setuju, maka kepala madrasah mengembalikan kepada tim penjaminan mutu madrasah untuk disempurnakan. Nah, begitu kira-kira mekanisme kerjanya. Jadi, setelah di-approve oleh kepala madrasah, kemudian dikirim data itu ke server, dan setelah ada di server, data itu nanti akan bisa dimanfaatkan baik oleh madrasah itu sendiri, baik oleh Kankemenak Kabupaten Kota, Kanwilkenak Provinsi, maupun Kementerian Agama di pusat untuk melihat peta mutunya atau pengambilan kebijakan terkait perbaikan mutu madrasah. Nah, tabel ini menunjukkan jumlah indikator per aspek budaya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada perbaikan, dulu 29, sekarang 26. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan beberapa contoh saja ya. Yaitu untuk aspek budaya kedisiplinan warga madrasah, saya ambil contoh untuk butir pertama dan butir kedua ya. Butir pertama bunyinya adalah siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Itu pernyataannya. Nah, indikator pencapaiannya apa? Bagaimana kalau tingkat 4, tingkatnya 3, 2, atau 1? Jadi T4, T3, T2, dan T1. Jadi kalau tim penjaminan mutu madrasah itu memberikan skor 4, itu kalau kondisinya seperti ini. Selama 2 semester terakhir, 90-100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Dan juga ada keterangan alasan ketidakikutan kalau misalnya ada yang tidak ikut. Dia akan diberikan skor 3 kalau
selama 2 semester terakhir hanya 90 sampai 100 yang mengikuti kegiatan yang tadi saya sebutkan. Dia akan dapatkan tingkat pencapaian mutunya 2 kalau selama 2 semester terakhir 70 sampai 90. Sedangkan untuk tingkat 1, yaitu skor yang paling rendah, itu kalau dalam 2 semester terakhir kurang dari 70% siswa itu mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus, dan lain sebagainya. Nah, untuk memilih 4, 3, 2, atau 1 ini, tim penjaminan mutu madrasah perlu menunjukkan bukti. Mengupload nanti bukti fisiknya, di sini kita minta untuk mengupload daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas tersebut. Kemudian jurnal guru pendidikan agama atau guru BK atau PPKN. Dan daftar pelanggaran tata tertib. Nah, disinilah perlunya kejujuran, objektivitas dari tim penjaminan mutu. Kalau misalnya memang bagus ya pilih 4, kalau kurang ya kalau lebih rendah ya 3, 2, bahkan 1. Nah, dari sana tim penjaminan mutu madrasah membuat ringkasan deskripsi menurut indikator itu seperti apa, menulis. Berdasarkan bukti-bukti fisik tadi, kemudian menulis. Baru setelah itu menentukan tingkat kinerjanya, 1, 2, 3, atau 4. Itu contoh yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ambil contoh yang lain, yaitu butir ketiga. Ya, di sana kepala madrasah atau guru senior itu ditugasi dengan surat keputusan untuk melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh guru, karena kita akan menilai kedisiplinan. Jadi, dia akan mendapatkan skor 4 kalau selama 2 semester terakhir kepala madrasah ini atau guru senior yang ditugasi melaksanakan supervisi menindaklanjuti hasil supervisi kepada semua guru. Nah, dia akan dapat kinerja 3 kalau selama 2 semester terakhir kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi terhadap hanya 90 sampai 100% guru. Kalau tadi, kalau skor 4, kalau semua. Kalau tingkat 2, itu kalau hanya supervisinya ke 80 sampai 90% guru. Sedangkan kalau kurang dari 80%, maka itu dapat skor kinerja 1. Nah, bukti fisik yang diperlukan adalah laporan hasil supervisi kepala madrasah atau guru senior tadi terhadap guru sesuai dengan format yang berlaku. Ada resume rapat, ya, ada SK tim supervisi, dan ada wawancara dari tim penjaminan mutu dengan para guru. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi, membuat ringkasan deskripsi, baru setelah itu menentukan tingkat kinerjanya 1, 2, 3, atau 4. Dan itulah Bapak Ibu untuk 2 contoh untuk budaya kedisiplinan.